Peredaran produk beras premium kini menghilang dari pasaran. Kini hampir tak satu pun ditemukan merek beras premium yang biasa memenuhi rak penjualan di minimarket. Dari pantauan Kontan TV, kondisi rak beras premium di sejumlah minimarket di kawasan Depok, Bogor, dan Bekasi kini kosong melompong. Kalaupun masih ada stok, merek beras yang dipajang adalah merek retail tersebut. Itu pun jumlahnya tak seberapa. Selebihnya rak kosong itu diisi dengan komoditas pangan lain, seperti telur, gula, minyak goreng, tepung terigu, dan lain-lain. Para petugas Alfamart dan Indomart yang ditemui Kontan TV mengaku, beras premium menghilang dari pasaran sejak kasus beras oplosan mencuat di publik pada pertengahan Juli lalu. Seperti Kontan TV temukan di salah satu gerai Alfamart di sekitar kawasan Bekasi. Dari beberapa rak yang tersedia untuk produk beras, hanya ada satu rak yang memajang produk beras merah kemasan 2 kg dengan merek Alfamart. Petugas minimarket itu menjelaskan, pihak manajemen memutuskan menarik beras premium di semua gerai agar tidak merugikan konsumen. Dengan begitu, diharapkan mampu meredam keresahan masyarakat terkait isu beras oplosan. Pemandangan serupa juga ditemukan di gerai Indomaret daerah Sawangan, Depok. Stok beras premium di gudang toko bahkan tidak ada sama sekali sejak 2 pekan lalu. Petugas gerai itu menerangkan, sisa stok beras premium yang masih sempat dipajang telah ditarik seluruh oleh pihak manajemen. Sementara pasokan baru sudah tidak dikirim lagi sejak kasus beras oplosan mencuat. Kontan juga melakukan penelusuran ke sejumlah gerai minimarket di daerah Tangerang Selatan. Hasilnya juga sama, tak ada lagi stok beras premium yang dipajang di Alfamart maupun Indomart. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRindo, mengakui adanya penabrik beras premium di tengah proses hukum penyelidikan dan penyidikan kasus beras oplosan yang tidak sesuai mutu dan label kemasan. Ia menyebut service level atau tingkat keterpenuhan barang kini sudah anjlok jauh di bawah 60%. APRindo menegaskan, tidak ada lagi pasokan beras dari pemasok besar yang telah terindikasi melakukan pengoplosan masuk ke gerai retail modern. Kebijakan ini ditempuh demi meredam keresahan masyarakat terkait isu beras oplosan. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, Moga Simatupang, menyatakan kebijakan menarik peredaran beras premium dari pasaran murni inisiatif dari para peritel. Pemerintah tak pernah meminta retail melakukan penarikan beras buntut kasus beras oplosan yang sempat ramai. Seperti diketahui, Bareskrim Polri kini tengah melanjutkan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan perdagangan beras premium tak sesuai mutu. Kasus ini berawal dari hasil survei lapangan Kementerian Pertanian, Kementan, dan lembaga terkait lainnya, yang menemukan 212 merek beras yang beredar tak sesuai ketentuan ditetapkan pemerintah. Ada 4 perusahaan yang tersandung kasus ini dan Polri telah menetapkan 3 orang tersangka.
proses hukum itu, pedagang beras di pasar tradisional ternyata mendukung langkah pemerintah dan Polri tersebut. Karena justru membawa berkah tersendiri bagi sejumlah pedagang beras di pasar tradisional. Alih-alih mengeluh dirugikan, pedagang beras justru mengaku penjualan meningkat karena masyarakat kini lebih percaya membeli langsung di pasar dibanding di retail modern. Setidaknya demikian dari hasil pantauan Kontan TV di sebuah pasar tradisional di Bekasi. Tampak geliat pembeli di lapak-lapak beras tradisional makin ramai. Konsumen disebut mulai beralih dari beras kemasan bermerek yang biasa dibeli di retail modern, ke beras yang dijual di pasar tradisional, lantaran ingin memastikan langsung kualitas barang yang dibeli. Saya lihat itu banyak konsumen baru tuh mereka belinya literan sekarang, Pak. Iya, karena bisa dilihat barangnya. Jadi ada tambahan konsumen baru sekarang, yang wajah-wajah yang saya nggak kenal membeli baru gitu. Mungkin mereka ini biasa belanja di supermarket, mereka sekarang membelinya curah aja yang bisa dilihat barangnya. Itu berapa banyak Pak kira-kira kalau di persentase pembeli Bapak yang baru-baru ini, pelanggan barunya? Banyak sih enggak lah, paling sekitar 10% lah Pak. Ya. Kan beras banyak ini, bukan saya sendiri. Iya. Kalau berkurang ya yang beli kemasan 5 kilo ya berkurang emang. Yang tadinya pada beli kemasan 5 kilo sekarang mintanya yang literan biasa gitu, yang karungan 50 kilo dicurah. Jadi literan dari gini, literan sendiri. Kalau beras yang 5 kilo udah jarang yang nanya sekarang. Paling yang masih jalan cuma idola. Kayak Sania, kayak ini udah enggak ini. Orang-orang udah kena isu ini. Mas kira-kira penurunannya berapa persen Mas pembelinya? Penurunannya ya orang udah hampir tahu ini ya kali ya berita sekarang. Jadi orang, oh ini yang beras oplosan mana pasti, yang baru datang aja udah gitu. Beras oplosan mana, katanya beras oplosan gitu. Kalau untuk penjual Mas, tipsnya apa aja untuk menutupi isu-isu kayak gitu? Isu ya saya sampaikan aja ya, kalau yang oplosan itu kan emang dari yang kemasan 5 kilo ya. Mungkin dari pabriknya juga emang berasnya lagi naik. Jadinya mungkin dari sana juga dicampur mungkin. Jadi saya jelasin kan kalau yang curah gini kan harga tetap ngikutin jadinya. Kalau naik, tapi kan kualitas sama gitu. Nah, respon pembeli gimana Mas? Dikasih pengertian seperti itu, mereka seperti apa? Ya ngerti, maksudnya dia juga ya maksudnya maklum lah harganya naik, jadi ngerti lah. Mungkin kalau yang kayak yang 5 kilo kan dioplos gitu.